Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Mila Artaria Permataningrum dengan NIM 1908031102003. Saya dari program studi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dana zakat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas A. Yuk disimak. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dana zakat. Zakat atau dalam bahasa Arabnya yaitu zakah, dalam segi istilah adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau disebut dengan muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau disebut juga dengan mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat berdasarkan PSAK 101 paragraf 71. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Yang kedua, yakni sumber hukum dana zakat. Terdapat 4 sumber hukum dana zakat. Yang pertama yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 78, yang artinya, maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Yang terakhir yakni Quran Surat Ali Imran ayat 180, yang artinya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan di langit dan di bumi. Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu prinsip dana zakat. Prinsip dana zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Yang kedua yaitu prinsip pemerataan dan keadilan. Merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Yang ketiga yaitu prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Yang kelima yaitu prinsip kebebasan, yaitu prinsip bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka, yang disebut juga dengan hur. Yang keenam yaitu prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dana zakat. Tujuan dana zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyucikan harta dan jiwa muzaki. Yang kedua yaitu mengangkat derajat fakir miskin. Yang ketiga yaitu membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Yang keempat yaitu zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Selanjutnya yaitu sumber dana zakat.
Terdapat dua sumber dana zakat. Yang pertama yaitu zakat dari dalam entitas bank syariah. Pada hal ini, bank syariah mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari laba yang diperolehnya selama periode 1 tahun. Yang kedua yaitu dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah. Dana ini berasal dari yang pertama, dana yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut. Yang kedua yaitu zakat masyarakat bukan nasabah bank yang disetor melalui bank. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Yang selanjutnya yaitu penyaluran dana zakat. Terdapat pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Di antaranya yaitu yang pertama ada fakir. Orang fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kebutuhan dasar hidupnya. Kefakiran tersebut disebut terletak pada ketidakmampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo atau cacat badan. Yang kedua yaitu miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia masih mampu berusaha mencari nafkah. Hanya saja penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya, baik untuk kehidupannya sendiri maupun untuk keluarganya. Yang ketiga yaitu pihak yang mengurus zakat atau disebut juga dengan amilin. Amil merupakan orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, membagikan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat. Yang keempat ada golongan mu'alaf. Yang dimaksud mu'alaf di sini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama. Yang kelima yaitu orang yang belum merdeka atau disebut dengan rikab. Rikab adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat atau memberikan mereka dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan. Yang keenam yaitu orang yang berhutang atau disebut juga dengan gharimin. Gharim adalah orang yang dililit oleh utang yang tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar. Yang ketujuh yaitu orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut juga dengan fisabilillah. Sabilillah adalah orang-orang yang bergerak di jalan Allah, yaitu orang-orang yang menegakkan ajaran Islam dengan cara perang. Dalam situasi yang bukan perang, kata fisabilillah berarti segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama. Yang kedelapan yaitu orang yang melakukan perjalanan atau disebut juga dengan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil berarti orang-orang yang berada dalam perjalanan yang kehabisan biaya dalam perjalanan dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan luar. Akuntansi dan penjurnalan dana zakat. Pada laporan keuangan tahun 2012, saldo dana zakat Bank Peduli Syariah atau disingkat dengan BPS adalah sebesar 15 juta rupiah. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada BPS selama tahun 2013. Pada tanggal 15 Januari 2013 diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 13 Maret 2013 diterima zakat dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 17 Maret 2013 disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 1 April 2013 diterima zakat perniagaan Bank Peduli Syariah selama tahun 2013 sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 2 Mei 2013 diterima via rekening tabungan zakat dari jamaah pengajian BUMN sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 7 Mei 2013 disalurkan dana zakat kepada ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan sebesar 10.500.000 rupiah.
Pada tanggal 16 Agustus 2013 diterima dana zakat penghasilan dari nasabah giro sebesar 20 juta rupiah via rekening nasabah. Pada tanggal 25 September 2013 disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin sebesar 65 juta rupiah. Pada tanggal 30 November 2013 disalurkan tunai dana zakat kepada mu'alaf sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 15 Desember 2013 disalurkan tunai dana zakat kepada Ibnu Sabil sebesar Rp500.000. Pada tanggal 27 Desember 2013 ditransfer honorarium amil sebesar Rp500.000 ke rekening tabungan Bapak Abdi petugas penyaluran bantuan dana ZIS. Selanjutnya yaitu jurnal transaksi. Pada tanggal 15 Januari 2013 jurnalnya yaitu debit kas sejumlah 3 juta rupiah dan kredit dana zakat sejumlah 3 juta rupiah. Keterangannya yaitu zakat dari pihak luar bank. Pada tanggal 13 Maret 2013 jurnalnya yaitu debit kas senilai 12 juta rupiah dan kredit dana zakat senilai 12 juta rupiah. Keterangannya yaitu zakat dari pihak luar bank. Pada tanggal 17 Maret 2013, jurnalnya yaitu debit dana zakat senilai 12 juta rupiah dan kreditnya kas senilai 12 juta rupiah. Keterangannya yaitu dibayar kepada mustahik orang miskin. Pada tanggal 1 April 2013, debitnya yaitu zakat Bank Peduli Syariah senilai 50 juta rupiah dan kreditnya dana zakat senilai 50 juta rupiah. Keterangannya yaitu zakat dari bank. Pada tanggal 2 Mei 2013 debitnya yaitu rekening tabungan nasabah senilai 10 juta rupiah dan kreditnya dana zakat senilai 10 juta rupiah. Keterangannya yaitu zakat dari pihak luar bank. Selanjutnya yaitu pada tanggal 7 Mei 2013 debitnya yaitu dana zakat senilai 10 juta rupiah dan kreditnya yaitu kas senilai 10 juta rupiah. Keterangannya yaitu dibayar kepada mustahi fisabilillah. Pada tanggal 16 Agustus 2013 debitnya yaitu rekening giro nasabah senilai 20 juta rupiah dan kreditnya dana zakat senilai 20 juta rupiah. Pada tanggal 25 Agustus 2013 debitnya dana zakat senilai 65 juta rupiah dan kreditnya yaitu kas senilai 65 juta rupiah. Keterangannya yaitu dibayar kepada mustahi orang miskin. Pada tanggal 30 November 2013 debitnya yaitu dana zakat senilai 2 juta rupiah dan kreditnya yaitu kas senilai 2 juta rupiah. Keterangannya yaitu dibayar kepada mustahik mu'alaf. Pada tanggal 15 Desember 2013 debitnya yaitu dana zakat senilai Rp500.000 dan kreditnya yaitu kas senilai Rp500.000. Keterangannya yaitu dibayar kepada mustahik Ibnu Sabil. Pada tanggal 27 Desember 2013 debitnya yaitu dana zakat senilai Rp500.000 dan kreditnya yaitu rekening tabungan Bapak Abdi senilai Rp500.000. Keterangannya yaitu dibayar kepada mustahik amil. Selanjutnya yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat bisa dilihat pada gambar di samping dengan total sumber dananya Rp95 juta untuk tahun 2012 dan Rp80 juta untuk tahun 2013. Untuk total penggunaan dana zakatnya pada tahun 2012 yaitu Rp90.500.000 dan pada tahun 2013 yaitu Rp84 juta, di mana pada tahun 2012 mengalami kenaikan sumber atas penggunaan dana zakat sehingga hasilnya Rp4.500.000 hingga pada tahun 2013 mengalami penurunan senilai Rp4 juta. Untuk sumber dana zakat pada awal tahun pada tahun 2012 yaitu Rp15 juta dan pada tahun 2013 yaitu Rp19 juta. Sehingga sumber dana zakat pada akhir tahun pada tahun 2012 yaitu Rp19.500.000, sedangkan pada tahun 2013 terdapat sedikit kesalahan sehingga jumlah yang benar yaitu Rp15 juta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sudi kiranya
mengapresiasi tugas yang saya buat dengan meninggalkan likes dan komen pada kolom di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.